kita semua pasti sering banget dengar nasihat kerja lebih keras lagi. Tapi gimana kalau saya bilang, nasihat yang benar itu justru istirahat lebih cerdas. Nah, di sini kita bakal bongkar habis-habisan sains di balik kenapa jeda itu bukan tanda malas, tapi justru strategi paling jenius buat bikin otak kita kerja di level maksimal. Coba inget-inget deh, pernah nggak lagi serius-seriusnya ngerjain sesuatu, tiba-tiba kepala rasanya kosong, ngeblank, persis kayak laptop yang kebanyakan buka tab, langsung hang. Terus yang bikin makin parah, langsung muncul tuh suara di kepala. Duh, kok malah istirahat sih? Kerjaan kan masih numpuk. Kalau kamu ngerasain ini kamu banget, berarti pembahasan ini emang buat kamu. Oke, sekarang kita masuk ke akar masalahnya. Ada satu mitos gede banget yang kayaknya udah jadi kepercayaan umum di dunia kerja kita. Yaitu, mitos kalau kerjaan non-stop, kerja rodi, itu satu-satunya jalan buat sukses. Mitos inilah yang bikin kita ngerasa jadi penjahat cuma gara-gara pengen istirahat sebentar. Di dunia kerja ini, sebenarnya ada dua tipe pemain. Yang pertama, kita sebut aja si antagonis, si paling sibuk. Dia ini bangga banget kelihatan sibuk, kerja non-stop dianggap lencana kehormatan. Tapi sebenarnya kualitas kerjanya makin lama makin turun. Di sisi lain, ada si protagonis, si cerdas strategis. Dia ngerti, istirahat itu bukan buang-buang waktu, tapi justru buat ngisi peluru. Hasilnya, si paling sibuk ujung-ujungnya cuma dapat capek, stres, dan burnout, sementara si cerdas strategis tetap seger, fokus, dan hasilnya konsisten bagus. Coba deh, jujur sama diri sendiri, hari ini kamu lagi jadi yang mana? Oke, cukup soal mitos-mitosan, sekarang kita ngomongin sainsnya ya. Fakta. Soalnya ini bukan soal selera gaya kerja, tapi ini soal buku manual dari organ paling canggih yang kita punya. Yap, otak kita itu punya aturan mainnya sendiri. Dan sekarang kita bakal bedah bareng-bareng. Coba inget-inget angka ini baik-baik, 50-90 menit. Menurut riset dari University of Illinois, segitulah batas maksimal baterai fokus kita. Lewat dari durasi itu, performa otak kita bakal terjun bebas. Dan ini penting ya, ini bukan berarti kamu lemah. Ini emang settingan pabrik otak manusia. Jadi maksa otak kerja lebih dari 90 menit tanpa jeda, itu sama aja gilanya kayak nyuruh pembalap F1, balapan satu sirkuit penuh pakai ban yang udah gundul. Hasilnya bukan juara, tapi celaka. Terus siapa sih yang paling sengsara kalau kita paksain kerja rodi? Kenalan dulu nih sama prefrontal cortex. Kalau otak kita itu sebuah perusahaan, nah dia ini CEO-nya. Dia yang mikirin hal-hal berat, ngambil keputusan penting, mecahin masalah rumit. Tapi yang namanya juga CEO, dia nggak bisa rapat 12 jam non-stop, dia bakal kena yang namanya decision fatigue, alias kelelahan ngambil keputusan. Dan kalau CEO-nya udah capek, ya udah seisi perusahaan jadi berantakan. Keputusan jadi ngawur, ide kreatif jadi mampet, bahkan tugas yang gampang pun rasanya susah banget. Jadi, udah kebayangkan akibatnya apa? Kalau kamu maksa kerja 4 jam lurus tanpa istirahat, yang kamu dapat itu bukan produktivitas super, justru sebaliknya. Kamu kerja lebih lama buat hasil yang kualitasnya lebih jelek. Kamu jadi lebih gampang bikin salah, lebih lama mikirnya, dan akhirnya kerjaan yang harusnya kelar 2 jam aja malah jadi 4 jam yang penuh drama dan frustrasi. Ironis banget kan? Niatnya mau ngebut, malah jadi muter-muter di tempat. Gini deh, kalau data sains aja belum bikin kamu percaya, coba kita belajar dari para ahlinya performa puncak di dunia ini, para atlet profesional. Hidup mereka itu bergantung sama performa, jadi strategi mereka pastilah yang paling jitu. Coba deh, sebutin satu aja atlet kelas dunia yang latihannya non-stop berjam-jam. Nggak ada kan? Semuanya itu latihan pakai interval. Ada sesi intens, terus ada sesi pemulihan atau recovery yang sama pentingnya. Mereka tahu satu rahasia besar. Otot itu tumbuhnya bukan pas lagi ngangkat beban, tapi justru pas lagi istirahat setelahnya. Buat mereka, recovery itu bukan pilihan, tapi sebuah kewajiban buat menang. Nah, disinilah kuncinya. Otak kita, terutama si CEO prefrontal cortex itu, pada dasarnya kayak otot juga. Tiap kali kita fokus ngerjain tugas berat, itu sama aja kayak kita lagi angkat beban buat otak. Dan sama kayak otot di gym, otot mental ini juga butuh istirahat antar set. Kita sebut aja micro recovery, biar bisa balik lagi performanya. Kalau diabaikan, ya sama aja kayak nyuruh pelari sprinter buat lari terus dengan kecepatan penuh sejauh 1 kilometer. Nggak mungkin bisa. Coba deh, bayangin skenario ini. Kamu lagi lari maraton. Tiap beberapa kilometer ada pos air minum, tapi kamu mikir, nggak usah minum, buang-buang waktu, lari terus biar cepet nyampe. Kamu lewatin pos minum pertama, kedua, ketiga, awalnya mungkin kamu ngerasa hebat. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Udah pasti dehidrasi, kram, pusing, dan akhirnya pingsan di tengah jalan. Nah, itulah persisnya yang kita lakuin ke otak kita setiap hari waktu kita skip istirahat. Kita maksa dia lari maraton tanpa dikasih minum. Oke, teori udah,
Bukti udah. Terus gimana prakteknya? Nah ini bagian paling pentingnya. Solusinya ternyata simple banget dan bisa langsung kamu coba. Ini dia metode praktisnya. Kita sebut aja siklus 50/10. Gini caranya, gampang kok. Style timer selama 50 menit. Selama waktu itu, kamu kerja fokus total kayak sprinter. Cuma satu kerjaan. Nggak ada multitasking, nggak ada notif. Begitu alarm bunyi, beneran berhenti ya, disiplin. Terus set lagi timer buat 10 menit. Ini waktunya kamu recovery. Setelah 10 menit selesai, baru ulangi lagi siklusnya. Ingat, ini bukan soal manajemen waktu, ini soal manajemen energi. Kita kerja ngikutin ritme alaminya otak. Tapi pas istirahat 10 menit ini ada satu pantangan keras. Jangan pegang HP. Ganti layar laptop ke layar HP itu bukan istirahat, itu namanya mindahin capek aja. Mendingan lakuin aktivitas fisik ringan, berdiri, peregangan dikit, atau jalan-jalan sebentar, biar oksigen seger ngalir ke otak. Bisa juga riset mental, tarik napas dalam-dalam, atau lihat pemandangan di luar jendela. Pokoknya kasih CEO otak kita waktu buat napas lega. Nah, jadi dari semua ini kita bisa tarik kesimpulan penting yang bakal ngubah cara kita mandang kerjaan. Mengambil jeda itu bukan lagi soal nyuri-nyuri waktu atau ngerasa bersalah. Ini soal ngambil alih kendali produktivitas kita sendiri. Jadi, nanti kalau ada teman atau mungkin bos yang nyindir, "Wih, enak ya santai-santai, kamu udah punya jawaban pamungkasnya." Bilang aja dengan pede, "Ini bukan males bro, ini strategi otak." Soalnya sekarang kamu udah tahu kebenarannya. Istirahat itu bukan lari dari kerjaan, tapi justru bagian paling strategis dari kerjaan itu sendiri. Ujung-ujungnya, pilihannya cuma dua, dan ada di tangan kamu. Satu jalan, itu jalannya si pelari maraton kelelahan, yang bangga kelihatan sibuk, tapi akhirnya tumbang karena burnout. Jalan satunya lagi, itu jalannya si sprinter cerdas, yang kerja dalam semburan fokus, diselingi istirahat cerdas, dan akhirnya nyampe garis finish dengan hasil maksimal, dan badan tetap sehat. Jadi pertanyaannya buat kamu sekarang, kamu mau jadi tim yang mana? Tim sprinter cerdas, yang lari kencang di waktu yang tepat, lalu istirahat buat ngumpulin tenaga lagi? Atau tim maraton kelelahan, yang lari terus-terusan sambil tertatih-tatih, sampai akhirnya ambruk? Coba deh, pikirin baik-baik. Soalnya pilihanmu itu yang nentuin kualitas kerja dan kualitas hidupmu ke depannya.